God is in charge and intervene in all situations. Tuhan Allah memegang kendali dan melakukan intervensi atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Hai guys, balik lagi sama gue di ibadah online khusus pelajar Radiance. Gimana nih minggu kedua di tahun yang baru ini? Pasti lagi semangat-semangatnya ya ngejalanin resolusi kalian. Gue berdoa buat kalian semua, semoga kalian bisa terus semangat ngejalaninnya. Apapun tantangan yang lagi kalian hadapin, the best is yet to come. Nah, buat teman-teman yang selama ini ikut ibadah kita secara online, gue mau ngajakin kalian buat join ibadah onsite kita juga nih. Khususnya buat teman-teman yang tinggal di kota Bandung, yuk datang ibadah onsite kita setiap hari Minggu pukul 8.30 dan pukul 10 pagi di Pasir Koja 58 atau pukul 9 pagi di Bandung Utara dan Kopo. Untuk alamat lengkap atau info detail lainnya, kalian bisa kepoin Instagram kita di @grabsing. Sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini atau langsung aja scan QR code yang tertera di layar kalian. Selamat memberi. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita mulai ibadahnya. Enjoy the service. Apa kabar semuanya? Mari sama kita nyanyikan dengan semangat. Come on. Semakin bertambah dan
2023 to all of you students. Pasti semua semangat banget menjalani hari-hari awal di tahun 2023 ini. Gimana minggu pertama di sekolah guys? Semester baru, pasti semangat baru. Nah, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk bulan yang pertama di tahun 2023 dan kami mau mengawali dengan baik, mengawali dengan benar yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Sertai kami, buka pikiran kami agar kami menjalani hari-hari ini sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Siapa di sini yang punya segudang rencana dan goals buat tahun 2023? Ada yang sudah menulisnya? Ada yang sudah mungkin menempelkannya di dinding kamar atau dijadiin screensaver di komputer, di handphone, di mana aja. Teman-teman, awal tahun seringkali kita jadikan sebagai awal yang baru untuk segala sesuatu. Ada yang bilang gini, oke, mulai tahun depan saya akan mulai untuk olahraga. Tahun depan saya akan mulai untuk belajar nyicil. Tahun depan saya akan mulai untuk bangun lebih pagi. Tahun depan saya akan mulai pelayanan di gereja. Tahun depan saya akan mulai begini, begitu. Banyak orang mengatakan bahwa tahun depan deh. Teman-teman, bagi saya awal tahun adalah kesempatan untuk memakai agenda yang baru. Kalau ada banyak buku-buku baru nih, kalau awal tahun pengennya buka yang baru. Dan pengen diisi dengan macam-macam rencana, digambar-gambar dan ditulis-tulis hal-hal yang sangat saya suka. Kalau kamu di awal tahun yang kemarin-kemarin ini pernah melakukan apa aja nih teman-teman? Apakah kamu membuat rencana, ditempel di tembok, dibikin screensaver atau apa? Teman-teman, kita bisa membuat berbagai macam rencana. Tapi rencana kita kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Siapa yang rencana tahun 2022 kemarin banyak berhasilnya? Ada teman-teman? Atau yang banyak gagalnya ada? Aduh kalau saya banyak gagalnya nih kak. Atau adalah yang berhasil satu. Teman-teman, kita mungkin mengalami keberhasilan dan kegagalan, mengalami kekecewaan dan juga sukacita. Kita sukacita kalau hasilnya sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita gak dapetin sesuai dengan ekspektasi kita akhirnya mengalami kekecewaan. Teman-teman, bagi kita, anak-anak Tuhan, ada satu jaminan. Kalaupun apa yang terjadi mungkin sesuai, mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi ada satu jaminan buat kita anak-anak Tuhan. God is in charge and intervene in all situations. Tuhan Allah memegang kendali dan melakukan intervensi atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin teman-teman. Ada intervensi Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Tuhan ikutan dalam semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hanya saja kadang-kadang kita ini gak sadar, kita gak nyadar kalau Tuhan sedang intervensi dalam hidup kita. Mungkin ada yang bilang, kak kapan gitu Tuhan ikut campur dalam hidup saya? Kayaknya saya gak pernah ngerasain Tuhan nyata dalam hidup saya. Nah kadang-kadang kita ini gak sadar. Kita ini terlalu lempeng, kita gak menyadari bahwa saat itu Tuhan sedang intervensi dalam hidup kita. Dan akhirnya kita tidak memberikan respon yang tepat terhadap intervensi Tuhan. Kita ingin tahun 2023 ini ada hal yang terbaik datang dalam hidup kita. The best is yet to come. The best is always come with God's intervention. Tanpa campur tangan Tuhan, kita ini hanya manusia biasa yang terbatas. Di Yoel 2 ayat 25 sampai 27 dikatakan begini, ada harapan-harapan, ada hal-hal yang terbaik yang dibilang the best yang akan terjadi kepada umat Tuhan. Ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Artinya ada hal-hal yang mungkin terlewatkan. Mungkin tahun-tahun kemarin hasil usaha orang-orang ini, hasil usaha anak Tuhan tidak ada hasilnya. Mungkin ada hal-hal yang kita harapkan gak terjadi. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan. Akan ada restorasi, there will be restoration. Akan ada restorasi buat hidup kita teman-teman. Dan kalau ada campur tangan Tuhan, maka restorasi itu akan terjadi. Lalu ayat yang 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa
aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Di sini Tuhan menekankan bahwa kamu akan memuliakan Tuhan. You will glorify God. You will praise God's name. Kamu akan memuji, wah gila Tuhan baik banget. Tuhan hebat banget. Tuhan keren banget. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. What is ajaib? Apa itu keajaiban? Teman-teman, kita mau belajar sama-sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau campur tangan dalam kehidupan anak-anaknya. Kita percaya ada keberhasilan. Amin teman-teman, siapa yang pengen berhasil dalam hidupnya? Saya yakin semua pasti pengen berhasil. Dan kalian pasti pengen mengalami adanya miracles, keajaiban dari Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tapi waktu kita melihat kondisi kita, waktu kita melihat kepada kenyataan, loh kenapa ya kondisi yang kita hadapi kok jauh dari apa yang ayat firman Tuhan katakan. Tuhan bilang ada pemulihan, ada keajaiban, tapi kok kenyataannya gak seperti itu. Suatu hari waktu saya kelas 11, saya sedang ikut summer camp bersama teman-teman di gereja ya. Waktu itu kami akan pergi, jadwalnya adalah hiking ke gunung dengan tujuan mau melihat pemandangan dari tempat yang lebih tinggi. Ceritanya kita mau melihat pemandangan yang lebih indah dan beberapa tim yang ada ini berlomba untuk naik cepet-cepet. Waktu kami start dari kaki gunung, di hadapan kami hanya terlihat pohon, tanah, dan boro-boro ada pemandangan yang indah. Yang ada ya gelap aja karena cuma pohon dan tanah. Kami diberi sebuah peta dan sebuah kompas untuk berjalan menuju arah yang benar. Tetapi kelompok kami gagal membaca kompas. Ini kemana utara ya, ini kemana selatan ya, ini harus kemana ya, kok bingung. Dan akhirnya kelompok kami gagal membaca kompas, salah arah. Kami pun nyasar sampai kurang lebih 5 jam dan hari sudah mulai sore. Akhirnya ada pemandu yang mikir, wah ini seharusnya sudah sampai nih di puncak. Tapi kelompok ini gak sampai-sampai. Akhirnya pemandu itu mencari kelompok kami. Dan waktu kelompok kami bertemu dengan pemandu itu, kami langsung berteriak, kami di sini, kami di sini. Lalu semua langsung bersorak lega, yeay kami selamat. Akhirnya kami mengikuti si pemandu ini sampai ke atas gunung. And finally we can enjoy the scenery. Finally kita bisa melihat pemandangan yang indah walaupun agak terlambat sedikit dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, hidup kita pun sebetulnya sama. Kita diberi petunjuk, kita diberi kompas, kita diberi peta, yaitu firman Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk berkomunikasi sama pencipta kita, sama pemandu kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tapi ada kalanya kita salah mengartikan petunjuk itu. Kita salah arah akhirnya karena kita salah mengartikan petunjuk itu. Tetapi intervensi Tuhan akan selalu ada. Sama seperti si pemandu yang datang bahwa wah kelompoknya Sheryl ini sudah 5 jam. Lalu pemandu ini datang dan menyelamatkan kita. Teman-teman, waktu Tuhan lihat bahwa kita perlu pertolongan, Tuhan akan bicara sama kita. Dan waktu Tuhan bicara sama kita, pastikan kita siap untuk mendengar dan siap untuk taat. Kalau kita gak siap untuk taat, itu sama seperti kelompok hiking saya yang sudah menyasar dan waktu pemandunya datang, kelompok kami tidak mau mengikuti pemandu yang menolong. Kalau misalnya pemandu itu datang dan kita bilang, kayaknya kamu salah deh, kayaknya harusnya tetap jalan ke arah sini deh. Maka kelompok kami akan semakin nyasar. Maka waktu Tuhan menolong, waktu Tuhan memberikan firman-Nya entah lewat baca firman sendiri, entah lewat khotbah-khotbah, lewat kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, maka mari kita siap untuk taat dan bilang, Tuhan saya mau taat. Kenapa harus taat? Supaya gak semakin nyasar, supaya gak semakin jauh nyasarnya. Dan kita bisa masuk ke jalur yang benar dan melihat pemandangan yang indah yang Tuhan janjikan buat kita. Kabar baiknya adalah Tuhan siap untuk memandu hidup kita. Dia siap memulihkan hidup kita dan mengembalikan tahun-tahun yang telah hilang yang mungkin terbuang percuma. Mungkin selama pandemi kemarin kamu ngerasa, aduh saya banyak buang waktu karena saya gak tahu mau ngapain. Banyak buang waktu mungkin buat leha-leha, buat nonton aja, buat main game terus. Kita mungkin menyesal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil asalkan kita bersedia mendengar dan bersedia untuk mengikuti Tuhan.
Dia siap untuk memulihkan tahun-tahun yang hilang. Dia siap untuk melakukan restorasi. The best is yet to come. Waktu Tuhan mau bergerak, kita harus memberikan respon yang tepat. Atau kalau kita nggak respon dengan benar, kita bakal ketinggalan. Kalau misalnya pemandu yang tadi bilang kepada kelompok saya, ayo kita salah arah, yuk kita putar balik. Kalau seandainya kita malah ngobrol sendiri, kita malah main-main sendiri, kita nggak dengerin apa yang pemandu itu bilang, maka kita akan tetap ada di dalam jalan yang salah. Kalau kita mau yang terbaik, kalau kita mau the best itu datang dalam hidup kita memerlukan intervensi dari Tuhan. Tapi hati kita juga harus ready untuk menerima yang terbaik dan merespon dengan benar juga. Kalau pertolongan datang, kalau intervensi datang tapi kitanya nggak ready, maka sama aja bohong. Sama aja we will not following what God has for us. Hati kita dan hidup kita harus align, harus sejalan dengan hati Tuhan. Supaya waktu Tuhan bekerja, waktu Tuhan bilang come on let's go to this direction. Kita siap, kita bilang yes Lord I will follow. Kalau kitanya nggak dengerin Tuhan, kalau kitanya nggak ready, kita nggak akan merespon dan akhirnya kita nggak akan mengalami yang terbaik dari Tuhan. Ada beberapa poin tentang God's intervention. Di Yoel 2 ayat 12 dikatakan beberapa hal tentang bagaimana Tuhan ikut campur dalam kehidupan umatnya. Nah teman-teman, kita lihat bareng-bareng di Yoel 2 ayat 12. Waktu itu umat Tuhan berpuasa, waktu itu umat Tuhan berdoa meminta campur tangan Tuhan. Dikatakan begini, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Wholeheartedly. Harus segenap hati. Gak bisa 99% hati. Gak bisa 99,9999% hati. Kita hanya save 0,0001 loh Tuhan. Masa gak boleh? Gak bisa. Harus segenap hati. So whole or nothing at all. Semuanya atau gak usah sama sekali. Lalu dilanjutkan lagi. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Waktu dikatakan sama Tuhan, koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Artinya something inside is more powerful than something outside. Sesuatu yang di dalam hati yang utuh, bulat buat Tuhan itu jauh lebih penting dibanding apa yang ada yang kelihatan di luar. Dibanding pekerjaan-pekerjaan kita, dibanding achievement-achievement kita, dan semua yang kelihatan dari luar. Bagi Tuhan, hati yang bulat dan penuh buat Tuhan, itulah yang jadi kunci. Teman-teman, fakta yang pertama, poin yang pertama, terkadang kita nggak menyadari God's intervention. Kita nggak sadar. Bukan berarti nggak ada, tapi kitanya nggak sadar. Bentuk intervensi Tuhan bisa jadi nggak seperti yang kita bayangkan. Mungkin kita bayangkan kalau intervensi Tuhan itu adalah pas kita minta tolong, datang pertolongan langsung. Atau pas kita kurang apa, Tuhan langsung menambahkannya. Pas kita gimana, langsung Tuhan kasih jalan keluar. Belum tentu seperti itu. Teman-teman pasti pernah dengar kata-kata yang mengatakan bahwa jika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Jika Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Intervensi Tuhan gak selalu berupa pintu yang terbuka. Tapi bisa juga dalam bentuk pintu yang tertutup. Untuk melindungi kita. Untuk menjaga kita daripada yang jahat, daripada kecelakaan yang akan kita hadapi di depan. Tuhan akan menyatakan penyertaannya, menyatakan intervensinya lewat kejadian-kejadian sehari-hari dalam hidup kita. Jadi intervensi Tuhan itu bukan berarti hal yang besar, tapi itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, sekolah di mana kamu sedang bersekolah sekarang. Kamu sekolah di situ, ada intervensi Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Contoh lagi, pertemanan kamu, persahabatanmu. Kondisi di pertemanan kamu, di situ ada intervensi Tuhan. Kalau kondisi cuaca, mungkin hujan, mungkin cerah, di situ ada intervensi Tuhan juga. Tuhan mencoba untuk membuat perhatian kita kembali kepada Tuhan agar kita mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang aman dan juga berhasil dalam segala bidang kehidupan kita. Mungkin
kita pikir, waduh gagal nih hujan. Mungkin kita sedang mengalami hal yang spiritual. Mungkin Tuhan pengen kita berdoa agar hujan itu berhenti. Atau justru hujan itu membuat kita selamat dari hal yang tidak baik. Semua yang terjadi adalah untuk memberkati kita, bukan untuk mencelakakan kita. Semua yang terjadi adalah untuk membuat hati kita ini kembali melihat kepada Tuhan, kembali meminta dan berharap kepada Tuhan. Everything, semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu, waktu kita berdoa untuk sesuatu, Tuhan mau agar kita berdoa bersehati dan kesehatian hati itu akan membuat ada perubahan-perubahan. Kadang-kadang waktu kita nggak sadar akan intervensi Tuhan dan kita sedang berdoa bersama-sama, terkadang disitulah Tuhan menyatakan bahwa hey, sebenarnya ini adalah intervensi Tuhan loh. Sebenarnya ini adalah jalan Tuhan loh agar kita kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, God's intervention, intervensi Tuhan terjadi waktu tidak ada solusi dari manusia. Mungkin kita udah berpikir berulang-ulang, berpikir dari segala sisi, segala sudut. Teman-teman, jalan keluar dari manusia itu terbatas. Ada batasan-batasan yang manusia tidak bisa ketahui. Ada batasan-batasan seperti masa depan yang manusia nggak tahu. Ada batasan-batasan yang manusia nggak bisa terobos. Nggak ada manusia yang bisa membaca jalan pikiran manusia lain. Tapi jalan keluar dari Tuhan itu tidak terbatas. Dalam Tuhan selalu ada solusi. Amin. Saya mendengar ada amin banget nih dari teman-teman semua. Dalam Tuhan selalu ada solusi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. So, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi masalah, berbalik pada Tuhan, nanya sama Tuhan, Tuhan ini masalah saya. Ini hal yang saya hadapi. Gimana nih Tuhan? Saya udah coba ini itu, tapi gak berhasil. Teman-teman, waktu kita bisa berpikir dengan cara pikir manusia, jangan lupa untuk menyerahkannya kepada Tuhan dan izinkan agar Tuhan mengurapi rencana-rencanamu sehingga rencana yang kamu pikir baik, Tuhan pun memberikan approval dan Tuhan pun akan menyertai rencana-rencana yang sedang kita lakukan. Yang berikutnya, waktu kita mau agar ada penyertaan Tuhan, respon hati kita yang benar terhadap masalah adalah mencari solusi dari Tuhan. Jangan sampai hati kita malah mencari solusi dari manusia. Put God first. Letakkan Tuhan nomor 1. Biar respon hati kita langsung Tuhan ini gimana. Dan waktu kita mencari jalan keluar dari hal-hal lain, mungkin dari sana sini, mari kita ingatkan diri kita, ingat loh, cari Tuhan dulu, jangan cari orang dulu. Dan kalau kita sudah dapat solusinya, if after all the struggles, kita mengalami kemenangan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sebenarnya yang ada di balik layar. Jangan lupakan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, udah selesai, udah beres, yeay gue bisa, yeay selesai. It's not about only finally it's done. Tapi gimana kita bersyukur, berterima kasih dan menceritakan kepada orang-orang bahwa God is good, God is faithful. Jangan lupakan Tuhan. Bersyukur akan penyertaan Tuhan. Poin yang ketiga teman-teman. Merenungkan firman dan jujur di hadapan Tuhan. Waktu kita mau ada God's intervention, kita harus merenungkan firman. Kita harus jujur sama Tuhan. Karena firman itu adalah kompas. Firman itu adalah peta. Remember in the first place, waktu kita nggak punya pegangan. Waktu kita berpegang pada pegangan yang salah. Kalau petamu salah, maka jalanmu pun akan salah. Kalau kompasmu rusak, maka kamu pun akan salah arah. Waktu kita menghadapi tantangan, akui itu di hadapan Tuhan dengan jujur. Kalau kita bilang, gak apa-apa, gak masalah. Akhirnya kita pikir, udahlah yang kayak gini semua juga ngalamin. I think it's okay. Pada akhirnya kita gak akan dapat jalan keluar. Kita gak akan dapat way out. Dan mungkin kita gak mau keluar dari zona nyaman. Akhirnya masalah kita pun gak akan selesai-selesai. Teman-teman, I want to say something to you. Be brutally honest with God so we can grow spiritually. Jujur sama Tuhan sejujur-jujurnya. Gak usah ditutup-tutupin. Bahkan hal-hal yang kamu gak bisa buat selesaikan pun jujurlah.
Semua perasaanmu, semua pemikiranmu, jujur sama Tuhan. Seperti kalau kita sedang sakit, kita harus jujur dan makan obat yang sesuai. Dan kalau ada sesuatu yang memang harus dikeluarkan dari tubuh kita, harus dioperasi, maka izinkan dokter itu membuang hal-hal yang memang harus dibuang. Memang sakit, tapi sembuh dan selesai. Kalau terus ditutup-tutupin, kalau terus-terus kita anggap, nggak apa-apa lah, nggak masalah. Kita tetap tutup-tutupin, kita anggap nggak ada apa-apa, bersikap seolah-olah nggak ada masalah. Maka kita seperti makan painkillers, kita makan obat penahan sakit yang gak bakal menyembuhkan kita. Karena harusnya apa yang sakit, apa yang salah itu dibuang. Bukan cuman dikasih painkillers. Teman-teman, jangan sibuk untuk menutupi perasaanmu. Tapi sibuklah untuk jujur sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa deal sama masalah yang terdalam di dalam hatimu. Hari ini teman-teman, do you want God's intervention? Sebelum kamu minta Tuhan intervensi, ada satu juru selamat yang akan selalu siap buat intervensi ketika kamu memintanya. Dia namanya Yesus. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang ada dekat dengan kamu, dan bahkan saat ini pun dia ada di sebelahmu. Dia siap untuk menolongmu. Kalau kamu punya masalah, kalau kamu juga punya hal-hal yang kamu takutkan di masa depan. Teman-teman, hidup ini gak ada yang pasti. Yang pasti hanyalah Tuhan kita yang selalu siap menolong kita. Kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, ini waktu yang paling tepat. Gak ada waktu yang nanti saya mau nunggu mungkin bulan depan. Atau nungguin nanti bulan kapan. The most right timing is now. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Saya mau ajak kamu yang mau menerima Tuhan Yesus untuk berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengakui kami manusia yang terbatas. Kami membutuhkan intervensi Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melangkah dengan maksimal. Dan kami minta Tuhan biar hari ini menjadi titik balik di mana kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Engkau menyelamatkan kami dari api neraka sehingga kami bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hari ini buat kamu semua, kalau kamu mau ada God's intervention in your life, ada intervensi Tuhan dalam segala bidang kehidupanmu. Mungkin kamu bingung, kamu harus kuliah di mana? Kamu harus SMA di mana? Kamu harus ambil jurusan apa? Kamu harus ambil IPA atau IPS? In anything, Tuhan mau intervensi. Yuk kita berdoa. Bapa, saat ini kami mengizinkan Engkau untuk intervensi. Buat kami sadar, buat kami mengerti. Biar kami merespon pada intervensi yang Kau berikan dengan benar. Kami mau Tuhan, biar intervensi Tuhan itu mengubahkan banyak hal. Ada miracles, ada hal-hal yang ajaib. Ada hal-hal yang gak terbayangkan. Tuhan, kami minta tebus semua waktu-waktu yang sudah terbuang, waktu-waktu yang sudah terlewati dan tidak ada hasil. Kami percaya bahwa Tuhan kami sanggup untuk menebus semua tahun-tahun yang terbuang, waktu-waktu yang sudah hilang dan membuatnya menjadi berbuah banyak. You can make our life fruitful in Jesus' name. Kami bersedia untuk menjalani intervensi Tuhan, bersedia untuk menaati apa yang Tuhan inginkan, dan waktu Tuhan katakan untuk kami melakukan ini dan itu, kami akan mengatakan, yes Lord, I will follow. Kami bersedia karena Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau kalian punya beban doa, kalian bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. Happy weekend, God bless you.